Halo Sobat Sol Matematika, kembali lagi dengan saya Miss Alice di channel YouTube Sol Matematika. Di video kali ini, kita akan membahas tentang himpunan. Bagian himpunan yang akan dibahas yaitu definisi dan anggota himpunan. Kita masuk ke definisi himpunan. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan bunga-bunga indah. Nah, apakah ini termasuk himpunan atau bukan? Jawabannya adalah bukan himpunan, karena bunga indah itu relatif. Artinya, indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Jelas ya adik-adik? Kita sudah mengetahui contoh yang bukan himpunan. Sekarang, mari kita perhatikan contoh kedua berikut ini. Kumpulan hewan-hewan berkaki dua. Nah, siapa yang sudah tahu apakah ini merupakan himpunan atau bukan ya? Ya, contoh ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena anggotanya dalam soal hewan-hewan berkaki dua merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan jelas. Sampai di sini bisa paham ya? Oke adik-adik, sekarang kita masuk menyatakan himpunan. Nah, yang akan kita bahas menyatakan himpunan dengan 3 cara. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara yang pertama adalah suatu kalimat. Cara yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dan cara yang ketiga adalah dengan mendaftar anggotanya. Nah, adik-adik harus ingat nama himpunan menggunakan lambang huruf kapital dan ditandai dengan kurung kurawal. Ingat, kita mau mendaftarkan anggota, nama himpunan dengan huruf kapital dan kurung kurawal. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh cara yang pertama, suatu kalimat. Di sini himpunan dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Berarti caranya ini dengan menuliskan kalimat himpunannya. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Di sini kelihatan bedanya. Cara membacanya adalah himpunan X, di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan anggota-anggotanya. Presiden yang menjabat sebelum pemilu 2009 beranggotakan himpunan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa sampai di sini? Oke. Oke adik-adik, di dalam himpunan, setiap benda atau objek yang termasuk himpunan kita sebut dengan elemen. Oke, dipahami ya. Kemudian, untuk menyatakan suatu objek anggota himpunan, ditulis dengan lambang seperti ini. Sedangkan, untuk menyatakan suatu objek yang bukan anggota himpunan, ditulis dengan lambang seperti ini. Jadi kelihatannya beda lambangnya, oke? Mari perhatikan contoh berikut. Misalkan, A adalah himpunan huruf-huruf pada kata Indonesia. Maka, pertama-tama kita daftarkan anggota-anggotanya. Maka, himpunan A, anggota-anggotanya terdiri dari I, N, D, O, E, S, dan A. Huruf N dan I mengalami pengulangan, maka cukup ditulis sekali saja. Bisa dipahami ya adik-adik? Sekarang kita akan menentukan anggota atau elemen A. Di sini D merupakan elemen A
Mari kita periksa. Ya, benar. D merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian N, apakah merupakan elemen atau anggota A? Ya, benar. N itu ada pada anggota himpunan A. Dan yang terakhir adalah C. C, apakah merupakan elemen atau anggota himpunan A? Tidak ada ya. Maka tandanya seperti ini. Berarti C bukan elemen himpunan A. Bisa dipahami ya adik-adik? Sekarang kita menentukan banyaknya anggota himpunan A. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 7 huruf, yaitu I, N, D, O, E, S, dan A. Maka simbolnya akan menjadi NA seperti itu. Maka ditulis NA sama dengan 7. Bisa ya dipahami? Oke adik-adik, kita masuk mengenal himpunan kosong. Simbol dari himpunan kosong adalah seperti itu. Oke, himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Itu berarti himpunan kosong sama dengan 0. Contohnya, himpunan bebek yang beranak. Nah, kita tahu bahwa bebek itu bertelur. Maka himpunan bebek yang beranak sama dengan 0 atau tidak ada atau kosong. Cukup sekian video pembelajaran kita adik-adik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Oke, bye.